Sekali lagi kami minta belas kasih-Mu sebagaimana apa yang kami katakan dalam pujian kami. Nyatakanlah kehendak-Mu, pimpinlah hidup kami, terangilah kami dengan firman-Mu. Berbelas kasihlah atas setiap kami, umat-Mu. Kami menyadari kami orang-orang yang terlalu lemah dan terbatas. Bahkan kami menjadi orang-orang yang kerap kali membengkokkan langkah kami, menjadi orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Tapi sekali lagi dengan segala kegentaran kami meminta, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami, bentuk kami, pimpin kami, dan pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah zaman ini. Terima kasih untuk kesempatan, untuk kami boleh beribadah sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah yang dikuduskan, yang disatukan, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan saat ini kami merindukan juga rahmat anugerah-Mu yang begitu besar, yaitu firman-Mu Kau nyatakan kepada kami. Berbelas kasihlah ya Tuhan, membuka hati pikiran kami, menyelidiki hidup kami, membentuk kami di dalam terang firman-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman, kita melanjutkan kembali kisah para rasul dan kita masuk ke dalam babak kedua dalam penulisan Lukas, yaitu di dalam pasal 13. Tapi sebelumnya marilah saya mengundang kita bangkit berdiri, kita saling bersalaman supaya kita tidak menjadi gereja yang dingin ya. Mari kita menyanyi puji Tuhan, haleluya, bersalaman minimal 15 orang. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya menyambut ya, sebagian ada yang baru saya perhatikan, baru datang juga. Selamat datang semua, termasuk Ci Susan, istri dari Pendeta Billy datang, satu kehormatan. Selamat datang Ci. Selamat datang Bu. Terlalu biasa dengan bahasa yang informal. Kita bersyukur untuk yang lain juga. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Maafkan ada beberapa mungkin yang sudah 1-2 kali datang, bertepatan saya tidak datang, selagi keliling, tapi sekarang masih konsisten datang. Selamat beribadah bersama. Sekarang mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita bahas, kita renungkan dan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita membaca sampai ayat yang ke-12. Tapi kita mulai dari perikop pasal 12 ayat 24 ya. Kisah Para Rasul dari pasal 12 ayat 24 sebagai permulaan dan penutup sekaligus. Penutup dari babak pertama Kisah Para Rasul dan pembukaan dari babak kedua. Kisah Para Rasul 12 ayat 24 kita baca bergantian hingga ayat yang ke-12 Kisah Para Rasul 13. Demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas 2 orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes, Markus menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah.
Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Setelah babak pertama, kisah para rasul ditutup di dalam pasal 12 di dalam kesimpulan yang sangat indah, mulai dari perjalanan berdirinya gereja, dari Kristus yang naik, Roh Kudus turun, sampai kepada bertumbuhnya gereja, dan tiap kali muncul kalimat tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan, disertai dengan munculnya penderitaan, penganiayaan dari kematian Stefanus, Yakobus, dan akhirnya gereja yang terpecah, tetapi maksudnya menyebar karena penganiayaan, tetapi melalui semua itu justru menjadi dampak yang sangat positif. Gereja berkembang dari umat Allah yang lari dari Yerusalem menjadi penginjil-penginjil yang pergi ke kota-kota, dan menjadi kegenapan dari rahasia amanat agung. Injil tidak lagi terkotak kepada bangsa Yahudi di Yerusalem, tapi bergerak ke Samaria, ke Yudea, bahkan sampai ke Antioquia. Injil berkembang ke berbagai daerah, di tengah-tengah segala hal yang tidak masuk akal, di tengah segala penderitaan, di tengah-tengah ketidakberadaan moneter, di tengah-tengah mereka yang terpecah, justru menjadi perkembangan gereja. Jika bukan karena anugerah Allah, tidak mungkin terjadi. Ini yang terjadi menjadi catatan happy ending story di dalam kisah para rasul sampai pasal yang ke-12 itu. Dan dicatat tadi dari ayat yang kita baca, maka firman Tuhan dari penderitaan sampai kepada penganiayaan justru menjadi kesimpulan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Terpujilah Tuhan. Dan setelah itu masuklah babak kedua pada saat ini dari ayat yang kita baca. Dimulai dari pasal 13 ini menjadi babak kedua, perjalanan misi. Khususnya dari pasal inilah mencatat perjalanan misi Paulus. Di dalam kisah para rasul 13 sampai kepada bagian akhir dicatat nanti 3 perjalanan misinya Paulus. Sebagai tanda dari perjalanan Injil yang tidak berhenti tapi menjadi semakin tersebar, semakin tersebar. Dan di dalam kisah perjalanan misi Paulus di dalam pasal 13 ini menjadi misi pertamanya Paulus. Khusus di dalam pasal 13 sampai 14 ini mencatat tentang perjalanan misi pertama ini kurang lebih selama 3 tahun. Jadi dari tahun 46, 47, 48 Masehi, Paulus bersama dengan Barnabas, dan Barnabas mengajak Yohanes Markus menjadi asistennya untuk menjadi pelayan, untuk melayani di dalam pelayanan misi. Kata asisten untuk Markus itu bisa diterjemahkan di dalam beberapa hal. Ya, bisa menjadi asisten untuk bantu mereka, urusan makanan mereka, tapi juga bisa menjadi asisten seperti seorang sekretaris yang mencatat dan mengerjakan segala sesuatu, atau bahkan bisa menjadi pembantu mereka untuk mengajar. Jadi sebagian mengerjakan ini, sebagian mengerjakan ini. Jadi kemungkinan besar Markus bukan seperti seorang yang pasif, bukan menjadi seorang yang ya cuma menjadi pembantu untuk bantu-bantu masak mereka, tapi menjadi asisten yang ikut melayani. Itu sebab nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya terjadi benturan antara Barnabas dan Paulus karena Markus, karena muncul tiba-tiba dalam pelayanan mereka sama-sama nanti ada penganiayaan, Markusnya kabur. Setelah kabur, mungkin dia lama berefleksi, lalu akhirnya dia balik lagi, lalu ayo pelayanan lagi dalam pelayanan misi kedua. Paulus bilang enggak boleh dia ikut, karena dia jadi batu sandungan buat jemaat. Barnabas bilang dia harus ikut. Ada satu catatan kalimat yang Tuhan sengaja izinkan. Dalam hati saya, kenapa Tuhan izinkan ini dicatat? Tetapi justru itu pelajaran buat gereja. Di dalam eksposisi selanjutnya kita akan lihat ya. Kalimat yang dikatakan mereka bersih tegang dengan tajam. Jadi rasul pun berantem dalam gereja. Oh kalau gitu kita boleh berantem. Oh cilaka kalau itu kesimpulannya ya. Bukan itu maksudnya. Tapi itu inti perjalanan di dalam pelayanan, bahwa si iblis tentu tidak tinggal diam untuk terus menggocoh pelayanan gereja. Nah sekarang kita masuk lagi. Maka di dalam perjalanan 3 tahun ini dimulai dari
kota, berangkat dari Antioquia ke Siprus. Di Siprus tadi dikatakan ke Salamis dan sampai kepada Pafos. Kemudian dari situ kalau kita teruskan pasal 13 ini sampai kepada pasal 14, perjalanan itu lanjut. Maka dalam pelayanan misi pertamanya Paulus masih menjangkau di Asia Kecil, belum ke Eropa. Nah, nanti dari sini Tuhan cut dia ke Asia, baru Tuhan dorong dia terus menuju ke Eropa. Nah, di dalam perjalanan misi pertama ini dia berjalan dari Pervia, Antioquia, Pisidia, itu Antioquia yang jenis lain lagi, ada 2 kota yang sama namanya. Lalu Iconium, Listra, Derbe, sampai akhirnya dia kembali lagi nanti ke Antioquia. Itu akhir 3 tahun perjalanan misi yang pertamanya Paulus bersama dengan Barnabas dibantu oleh Markus. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang mau kita pelajari dari pembacaan yang seperti ini? Di dalam tahap pertama kita mau melihat kisah para rasul. Sekali lagi, yang dahulu kita sudah lihat, sekarang justru dalam ayat 13 pasal 13 ini menjadi catatan yang nyata. Kisah para rasul dicatat oleh Lukas menjadi benang merah, menjadi kelanjutan, menjadi konfirmasi terusan dari kisah surat yang pertama, yaitu Injil Lukas. Kehidupan dan pelayanan misi para rasul yang diwakili oleh Paulus itu justru mencerminkan kelanjutan dari apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, dari karyanya Kristus. Maka bagaimana Kristus menyatakan Injil keselamatan bagi dunia, sekarang para rasul meneruskan berita itu, membawa Injil kepada dunia melalui pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Maka perjalanan Paulus menjadi cerminan dari perjalanannya Yesus. Jadi kitab kisah para rasul menjadi cermin, menjadi kegenapan, menjadi bayang-bayang dari apa yang dikatakan oleh Lukas. Paralel dia, satu benang merah dia. Bahkan lebih luas lagi, apa yang dikatakan Yesus dahulu. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang kukerjakan. Sekarang tergenapi karena pelayanan misi yang dikerjakan oleh para rasul, diwakili oleh Paulus, lebih luas di dalam skala global dan misioner. Karena tempat-tempat yang belum pernah Kristus pergi sekarang dijelajahi oleh para rasul. Maka ada benang merah sekali lagi. Jemaat sekalian, di dalam bagian pertama ini kita melihat tema-tema yang paralel antara kitab Lukas dengan misi Paulus di dalam kisah para rasul. Disejajarkan dengan tema-tema di dalam Injil Lukas itu, di dalam pelayanannya Yesus. Maka paling tidak di bagian pertama kita melihat 6 tema paralel kesejajaran kitab Lukas dengan kitab kisah para rasul. Apa yang terjadi di dalam Kristus terjadi di dalam para rasul. Nanti kita akan lihat kenapa ini menjadi pelajaran penting buat kita. Pertama kita lihat terlebih dahulu 6 tema paralel itu secara singkat. Pertama, di dalam kisah Lukas, Injil Lukas dikatakan apa yang dikatakan Yesus sekarang tergenapi di dalam para rasul yang diwakili oleh Paulus. Di mana bahwa berita keselamatan bukan hanya kepada satu suku bangsa, tetapi di dalam amanat agung dari Kristus yang melaksanakannya mengatakan Injil itu adalah universal. Satu konsep yang menerobos menjelajah seluruh dunia sebagai segala bangsa. Dan apa yang dikatakan Yesus sekarang tergenapi, amanat agung itu sedang terjalankan. Bahwa Paulus menerobos, menggenapi apa yang dikatakan Yesus. Injil mulai tersebar kepada bangsa-bangsa lain, kepada negara-negara lain. Maka muncullah nama-nama kota-kota ini. Sehingga kenapa harus dicatat nama-nama kota ini? Untuk mengkonfirmasi bahwa sekarang dari sejak Kristus yang dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi sudah terlaksana sampai kepada kita saat ini. Yang kedua, bahwa semua hal itu terjadi dalam pimpinan Roh Kudus sebagaimana dikatakan di dalam kitab Lukas dan di dalam kitab Injil, bahwa dicatat Yesus sendiri mulai dari baptisannya, peristiwa baptisan, maka Roh Kudus menaungi, maka seluruh perjalanan Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalimat yang sama dikatakan Yesus dalam kitab Yohanes, sebagaimana Bapa mengutus aku demikianlah engkau kuutus. Sebagaimana kuasa yang diberikan Bapa kepadaku demikian kuasa yang sama menyertai engkau, yaitu di dalam kuasa Roh Kudus. Maka ini menjadi konfirmasi bagi para rasul dan konfirmasi bagi kita. Kita tidak lebih rendah, kita tidak second class di dalam anugerah. Sama kuasanya.
Bagaimana rasul, mereka tidak lebih besar dari kita, tapi bagaimana Roh Kudus memimpin mereka. Demikian juga di dalam janji yang sama, di dalam Kristus, pimpinan Roh Kudus, di dalam para rasul, pimpinan Roh Kudus, dan kita pun di dalam gereja, di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini konfirmasi, ini jaminan untuk kita. Yang ketiga, dalam pelayanan Yesus terjadi juga, sekalipun kita dalam pimpinan Roh Kudus tapi tidak menjadi mulus-mulus saja, tetapi terjadi juga penolakan. Di dalam pelayanan Yesus terjadi penolakan dari orang Yahudi dan terjadi penerimaan dari bangsa lain. Ketika Yesus mengajar, para imam menolak, tapi siapa yang menerima? Diwakililah dalam pelayanan Yesus perwira Romawi yang minta Yesus, doakan saja, jangan datang ke rumahku, tidak layak. Tapi dia menerima Yesus. Perempuan Samaria dan seisi kota Samaria menerima Yesus. Maka demikian pula di dalam pelayanan Paulus, di dalam pasal 13 dari ayat 13 kalau kita baca terus sampai 48, 45, 48 khususnya, sudah jelas-jelas seluruh pemberitaan Yesus tidak bisa dibantah. Tetapi orang-orang Yahudi memprovokasi dan memberitakan fitnah. Mereka menolak beritanya Paulus, justru orang-orang non-Yahudi menerima berita yang dikabarkan oleh Paulus. Nah, ini paralelnya, perjalanan yang sama. Demikian juga dengan kita. Tak kalah di dalam pelayanan akan ada orang-orang yang menolak, tetapi menjadi konfirmasi. Tuhan menggenapi kaum pilihannya melalui seluruh pemberitaan Injil dari mulut kita. Bukan karena kita punya kuasa, bukan karena kita punya sebagai rasul atau sebagai nabi, sebagai ordinary sekalipun di dalam keterbatasan kita. Ketika Tuhan memakai kita, Tuhan menggenapi maksudnya melalui kita. Ini konfirmasinya. Kelima, maka dalam pelayanan Yesus ke Yerusalem adalah pelayanan misi untuk menggenapi janji keselamatan yang ditetapkan oleh Bapa. Maka dari Yerusalemlah keselamatan tiba di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Demikian pula sekarang apa yang dikatakan oleh Lukas bahwa berita keselamatan itu bergerak dari Yerusalem terus menerobos ke seluruh dunia. Dan yang keenam, keenam proklamasinya. Kelima sekarang ya, tadi yang keempat, yang kelima, proklamasi kerajaan Allah oleh Yesus menjadi warta yang digemakan oleh para rasul. Apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia mati, dia bangkit menegakkan misi kerajaan Allah. Itu dikonfirmasi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Setelah dia menampakkan diri, dia ulang-ulang ajar tentang kerajaan Allah. Nah sekarang murid-murid para rasul dan seluruh pemberita Injil terus berkeliling memberitakan kebangkitan Kristus, dan di dalam kebangkitannya dia sebagai raja, kerajaan Allah nyata di muka bumi. Ini paralel beritanya. Jadi provokasi orang mengatakan kekristenan itu agama yang diciptakan oleh Paulus adalah ngawur, bahwa Kristus tidak bangkit adalah ngawur. Semua berita-berita provokasi itu sudah dicatat kok dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul. Mereka terus mempropagandakan berita yang lain yang terus digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus sampai pada zaman ini. Tetapi dari cerita ini kita boleh melihat dari paralelnya Kisah Para Rasul dan Lukas menunjukkan apa yang dikerjakan oleh para rasul, apa yang dikerjakan oleh Paulus, menggemakan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Terakhir, paralelnya adalah kesengsaraan yang harus ditanggung oleh para rasul justru mengikuti pola penderitaan Kristus. Artinya para rasul tidak menjadi lari karena penderitaan, karena mereka tahu itu bagian dari karunia yang Tuhan percayakan. Saudara, terpujilah Tuhan. Paulus pun mengatakan kalimat ini dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Kepadamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Itu karunia, itu karunia. Nah ini paralelnya, sebab Kristus Tuhan kita telah menderita untuk kita. Maka ini yang disampaikan di dalam motif penulisan Lukas, di dalam Injil Lukas dan di dalam Kisah Para Rasul. Maka Lukas memberitahu kepada kita bahwa pelayanan misi itu, apa yang menjadi kesimpulannya? Pelayanan misi, pelayanan penginjilan adalah lanjutan dari pelaksanaan yang sah
dari karya keselamatan yang universal yang telah digenapi oleh Kristus. Jadi itu bukan satu hal yang baru, satu hal yang diciptakan oleh murid-murid, tapi ini kegenapan dari apa yang telah ditetapkan oleh Bapa di dalam Kristus. Maka penginjilan, dan dalam kaitan kepada undangan kepada kita saat ini, penginjilan itu anugerah yang begitu besar yang Tuhan percayakan kepada engkau dan saya. Saudara sekalian, bersukacitalah. Sekalipun engkau merasa tidak layak, engkau merasa tidak mampu, engkau merasa takut, tetapi ketika Tuhan menggerakkanmu untuk menginjili, itu satu konfirmasi bahwa Tuhan mempercayakanmu pelayanan panggilan yang begitu besar. Itu sebab ketika panggilan itu tiba melalui gereja yang terus mengundang kita untuk ayo ikut dalam penginjilan, jangan abaikan, melainkan doakan baik-baik dan minta Tuhan melibatkan saudara di dalam setiap pelayanan misi. Sekecil apapun yang saudara bisa lakukan. Mungkin saudara tidak berani untuk berkata-kata mengkonfirmasi Injilnya, atau saudara belum tahu cara menyatakannya di dalam karakter kita yang gugup, atau apapun kita tidak bisa menstrukturkannya, atau apapun kelemahan kita. Tapi ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan mempercayakan porsinya masing-masing. Ada orang-orang yang memang hanya bisa untuk humas, jangkau orang-orang datang di dalam acara-acara KKR, di dalam acara penginjilan. Ada orang-orang yang memang jago atau di dalam karunia pembesukan, itu karunia. Melalui pembesukan itu meneguhkan Injil. Ada orang yang memang karunianya bisa pergi kemana saja, kepada supir Gojek, kepada supir Grab, atau siapapun dia bisa mengabarkan Injil. Ada orang yang pergi ke rumah sakit, macam-macam tempat. Saudara, tidak ada satupun kita yang tidak diberikan anugerah untuk tidak mengabarkan Injil. Enggak ada itu. Setiap kita sama-sama di dalam kuasa yang sama-sama dalam pimpinan Roh Kudus yang sama-sama di dalam keselamatan yang sama, di dalam keluarga kerajaan Allah yang sama, dimampukan tentu di dalam porsinya masing-masing untuk mengerjakan amanat agung yang Tuhan percayakan. Maka penginjilan bukan tugas pendeta atau penginjil saja, penginjilan itu tugas panggilan kita sebagai gereja. Sekali lagi dengan segala hormat di dalam bagian pertama ini, jangan abaikan, jangan lari, sekalipun kita takut. Saudara, dalam pengalaman saya pribadi ketika saya baru pertama kali bertobat, saya pun takut, tidak tahu caranya, ikut pelatihan apapun, tetap aja mulut ini enggak terungkapkan. Maka waktu mau menginjili katanya mulai dari ramah tamah, mulai membangun relasi, sudah setengah jam malah kayak jadi tukang sensus. Bapak anaknya berapa, rumahnya di mana, kerjanya apa, ini mau masuk Injilnya di mana, nggak tahu, gagal lagi. Tapi terus mencoba sampai nangis, Tuhan betapa berdosanya aku, nggak bisa bicara Kristus. Loh kenapa? Aku takut. Loh apa yang takutkan? Akhirnya berdilema di dalam diri, tetapi terus belajar. Sampai akhirnya setelah di dalam perjalanan itu baru menyadari tidak setakut yang dibayangkan. Apalagi kalau nanti aku dianiaya bagaimana? Paulus bilang jangan GR. Karunia penderitaan itu tidak tentu engkau dapat. Saya kutip kalimat Pak Tong. Pak Tong saja berharap dapat karunia itu. Seorang Stephen Tong yang teriak-teriak aja tidak dapat karunia penderitaan itu sampai sekarang kok. Lah kita merasa diri sudah nanti dapat karunia penderitaan gara-gara penginjilan kita dianiaya. Saudara, kalaupun memang itu terjadi, itu karunia, tetapi tidak terlalu gampang dapatnya. Jadi jangan GR. Justru alasan-alasan, berjuta alasan untuk tidak mengabarkan Injil hanyalah cara kita untuk mengabaikan callingnya Tuhan. Jangan. Sebab sebagaimana Kristus telah menebus, maka kuasa yang sama diberikannya kepada kita. Pimpinan yang sama dalam Roh Kudus diberikan kepada kita. Apa alasan engkau tidak mengabarkan Injil? Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua. Maka kita berfokus kepada Kisah Para Rasul 13. Di dalam ayat yang tadi kita baca, apa yang mau dinyatakan? Dua hal yang dapat kita perhatikan di situ. Sekali lagi Kisah Para Rasul 13 memulai babak kedua Kisah Para Rasul tentang kehidupan gereja. Maka Lukas mau mencatat dari Kisah Para Rasul 13 kita belajar apa sebenarnya tanda dari kehidupan gereja yang sejati. Menjadi cermin buat kita pada saat ini. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul 13 mau menyatakan, memberi penjelasan kepada kita apa yang disebut dengan pelayanan misi yang sejati. Mari kita perhatikan. Pertama, kehidupan gereja yang sejati.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bukan satu tema baru yang kita dengar. Dari awal Kisah Para Rasul memang bertujuan untuk membawa pembaca melihat pembangunan gereja, perintisan gereja, tanda gereja yang sejati. Maka dari awal Kisah Para Rasul dicatat gereja Yerusalem menjadi showcase-nya, menjadi pertandaan untuk kita melihat. Khususnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Tanda gereja mula-mula, mereka bersekutu dan segala macam, sampai kepada kalimat terakhir, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Gereja Yerusalem menjadi showcase pertama tanda gereja yang sejati. Kemudian setelah perjalanan pelayanan gereja beberapa tahun, jadi dari kurang lebih tahun 30 Masehi Yesus mati bangkit, sekarang kurang lebih di dalam tahun 46. Jadi sudah 15 tahun perjalanan, 15-16 tahun perjalanan misi gereja berjalan. Maka di dalam perjalanan gereja itu mulailah penganiayaan, mulailah perkembangan pengabaran Injil, mulai konflik di dalam internal gereja, perbedaan suku dan segala macam. Ada tantangan dari luar dan segala macamnya. Maka di dalam babak kedua ini Kisah Para Rasul menggambarkan lagi kisah gereja yang sejati yang justru tidak geser, justru makin terkonfirmasi. Melalui apa? Sekarang di babak kedua ini yang menjadi showcase-nya bukan lagi gereja Yerusalem yang tadi Yesus ada di situ. Justru sekarang dipindahkan showcase-nya kepada tempat yang justru Yesus tidak pernah pergi sama sekali. Di mana itu? Antioquia. Bahkan di dalam pasal 11 kita mengingat di Antioquia lah pertama kali umat Allah disebut sebagai Kristen. Itu muncul. Maka dalam hal ini gereja Antioquia menjadi pusat utama kedua iman Kristen. Gereja Antioquia menjadi showcase yang baru di dalam gereja. Bukan berarti Yerusalem telah ditinggalkan, tetapi justru Tuhan mau mengkonfirmasi perkembangan dari gereja mula-mula itu terbukti, ternyata bahkan lebih besar lagi perkaranya daripada apa yang terjadi di Yerusalem. Apa yang menjadi ciri-ciri dari gereja yang sejati, yang menjadi tanda di dalam Antioquia, yang menjadi perkembangan besar dari gereja di Yerusalem. Nah, ini yang kita mau lihat sekarang di dalam bagian ini. Tanda kehidupan yang sejati melalui gereja Antioquia sebagai showcase kedua gereja, yaitu pelayanan gereja sebagai gereja yang bermisi, gereja yang berpusat di Antioquia ini. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Apa tanda gereja yang sejati, tanda gereja yang bermisi? Pertama, bukan hal yang baru tapi berkembang. Tanda gereja yang sejati dari pasal 13 yang tadi kita baca, bahwa gereja yang sejati hidup dalam komunitas. Kita sudah bahas ini kan ya di dalam pasal 2. Tapi kalimatnya bertambah. Gereja yang sejati hidup dalam komunitas yang beragam. Oh saudara, ini menghibur hati saya ketika melihat kita sebagai gereja di tempat ini, itu menjadi tanda gereja. Ini tanda pertama. Di dalam jemaat Antioquia berbeda dengan jemaat di Yerusalem, ada perkembangan. Di gereja di tempat inilah mereka disebut Kristen pengikut Kristus yang multi etnis, multi latar belakang. Bahkan bukan hanya jemaatnya, pengajarnya. Kalau dulu mereka konflik, misalnya waktu Petrus mengabarkan Injil kepada orang Samaria, mereka susah terima. Mengabarkan Injil kepada orang Antioquia, mereka sulit terima. Sekarang di Antioquia bukan hanya mereka mengabar Injil kepada non-Yahudi, tetapi sekarang mereka menerima non-Yahudi menjadi pengabar atau pengajar Injil. Dari mana ayat itu? Dari ayat 1. Bahkan dikatakan siapa di situ? Ayat yang paling provokatif sengaja ditulis oleh Lukas. Simon yang adalah disebut Niger. Saudara, orang kulit hitam menjadi pengajar. Golongan dari 5 pengajar di situ. Lykius, Simon, dari Kirene Manahem, lalu Saulus, Barnabas. Semua mereka dipakai menjadi pengajar dan jemaat Tuhan mau dengar. Ini konfirmasi gereja yang sejati, bahwa menjadi satu tubuh sebagaimana terang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan. Itu menjadi satu tubuh yang lebih tidak gampang lagi. Karena apa? Di dalam satu tubuhnya makin kontras warnanya,
makin ragam jenisnya, maka tidak gampang untuk menyatukan orang dengan latar belakang seperti ini. Latar belakang keyahudian yang merasa superior untuk bisa menerima bangsa lain, bukan hanya menjadi saudara, menjadi pengajar atas dia. Oh, itu satu tantangan besar. Bagaimana menerima perbedaan karakter, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan ekonominya, seluruhnya total berbeda. And yet, bukankah itu menjadi rawan konflik, tetapi dicatat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai gereja. Saudara, maklum gereja itu konflik karena terlalu ragam. Tetapi Antiokhia menjadi showcase gereja yang sejati. Karena dari keragaman mereka, bukannya menjadi gereja yang hancur, bukannya menjadi gereja yang pecah, tapi menjadi gereja yang bermisi. Ini kalimat pertama mencatat tentang gereja yang bermisi. Ini kondisi dan tanda gereja yang sejati. Gereja yang hidup dalam persekutuan, bukan di dalam kesamaan selera, bukan di dalam kondisi yang homogen, tetapi di dalam totalitas yang heterogen. Macam ragam, tapi menjadi satu gereja yang solid. Justru Alkitab mencatat, penganiayaanlah yang telah mempertumbuhkan mereka dan mempersatukan mereka menjadi keluarga kerajaan Allah yang solid. Ini gereja. Tanda kedua, apa yang menjadi tanda gereja yang sejati? Pertama, hidup dalam komunitas yang beragam tapi menjadi satu kesatuan. Kedua, persekutuan mereka bukan menjadi satu persekutuan yang solid, hahaha hanya karena komunitas, ya oke lah, cenglilah, saling terimalah, kita sama-sama korsalah katanya ya, sama-sama menderita, ya udah sama-sama kesatuan. Bukan. Tetapi sekali lagi sebagaimana Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul 13 mengkonfirmasi apa yang membuat mereka bersatu. Bahwa persekutuan mereka itu dipenuhi dengan apa? Pengajaran. Sekali lagi, dari tanda ini bukan hanya dari satu rasul. Dulu Petrus yang ngajar di Yerusalem, sekarang di Antiokhia. Pengajarnya 5 beda-beda dan bisa diterima satu sama lain. Walaupun memang yang paling besar pada saat itu Barnabas dan Paulus, tetapi pengajar seorang Niger pun diterima. Kuasa yang begitu luar biasa bekerja dalam gereja Tuhan. Dipenuhi dengan pengajaran, dan di dalam ayat 2 dikatakan mereka hidup di dalam ibadah. Ibadah, saudara. Dan dicatat kehidupan doa yang kontinu, bahkan di dalam doa dan puasa. Menjadi satu kegerakan gereja yang solid untuk sama-sama pikir kebenaran, di dalam satu kebenaran yang sama untuk melayani Tuhan, di dalam satu ibadah yang sama yang senantiasa mempersekutukan, dan di dalam kehidupan doa yang sama untuk mengerti, sama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini tanda gereja yang sejati. Persekutuan yang dipenuhi dengan pengajaran, hidup dalam ibadah yang benar, dan di dalam kehidupan doa dan puasa. Ulang-ulang Kisah Para Rasul mencatat ini menjadi ciri gereja dari pasal 2, sekarang dikonfirmasi lagi pasal 3 pasal 13 menjadi catatan yang begitu indah. Justru ini menjadi peringatan yang sangat serius bagi kita gereja pada zaman ini. Semua orang boleh mengklaim dirinya gereja, sekaligus juga Emery Suntar mengklaim dirinya gereja. Tapi mari berkaca, mari bergumul dari apa yang dikatakan Alkitab. Kalau kita mau jujur, kita gereja pada zaman ini menjadi gereja yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan tidak sedikit menjadi tempat-tempat yang mengaku menjadi gereja yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena gereja pada zaman ini terlalu malas untuk belajar. Gereja pada zaman ini jauh dari kehidupan doa yang benar. Gereja pada zaman ini jauh dari persekutuan yang dipimpin, diterangi oleh firman. Persekutuan yang ada sekarang adalah persekutuan hanya sekedar basa-basi, relasi permukaan, tapi tidak ada kerelaan untuk memberi diri. Itu bukan persekutuan. Konon lagi menjadi gereja yang sejati, di gereja yang bermisi, terlalu malas. Oh, sekarang kata mission trip menjadi gampang kok, di mana-mana gereja ada kata mission trip. Kenapa pula dikatakan gereja sekarang tidak menjadi gereja yang bermisi? Saudara, apa mission trip sekarang gereja-gereja? Saya enggak ngerti, kumpul-kumpul mission trip, entah ngapain nanti di sana. Sembari kami kemarin pelayanan ke Sumba, ada satu gereja yang mengaku gereja, mission trip ke sana.
Kasih hadiah, kasih sembako, bikin game untuk anak-anak. Lalu malamnya bikin KKR. Pada saat kasih sembakonya ratusan orang antri, mungkin ribuan. Tapi malam KKR-nya yang datang berapa orang? Tidak sampai 50 orang. Tim mereka ada berapa? 40 orang. Jadi apa saudara, apa? Apa mission trip itu apa? Nah sekarang terlalu digembos, terlalu digembor-gemborkan mission trip. Tetapi mission trip yang sejati tidak ada tanpa pengajaran yang benar, tidak ada tanpa kehidupan doa yang benar, tidak ada tanpa persekutuan yang benar. Maka ini tanda gereja yang sejati. Ketiga, apa tanda menjadi gereja yang sejati? Di dalam keragaman mereka, di dalam jemaat Antiokhia, apa yang membuat mereka bersatu, enggak pecah. Maka dicatat di dalam hal itu, di dalam ayat 2, ayat 3, yang mempersatukan mereka bukan karena kesamaan selera mereka, tetapi mereka sepakat di dalam satu kesatuan, yaitu kehidupan yang taat pada dinamika pimpinan Roh Kudus. Mempersatukan di antara mereka saja tidak gampang. Apalagi sekarang di dalam keragaman mereka, perbedaan karunia, ada yang interest harus pelayanan ke sini dulu, harus pelayanan ke situ dulu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan di dalam dinamika. Apa yang mereka rencanakan mungkin buyar dan memang itu tercatat. Nanti kita akan lihat di dalam hal itu mereka menjadi orang yang sangat cinta dengan pengajar mereka, dengan hamba Tuhan mereka. Tapi Roh Kudus tiba-tiba dalam dinamika suruh Petrus dan Paulus dan Barnabas pergi. Bagaimana hati mereka tidak hancur? And yet mereka rela. Karena apa? Kehidupan gereja yang sejati, hidup dalam ketaatan pada dinamika pimpinan Roh Kudus. Saudara sekali lagi ya, kalimat ini tidak kita bahas di sini tapi menjadi perenungan bagi kita. Memang mengikuti dinamika pimpinan Roh Kudus itu amat sangat tidak gampang. Di satu pihak, di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus bukanlah satu hal yang chaos, berubah-ubah tidak jelas. Tetapi di satu sisi lagi ada begitu banyak perubahan yang digerakkan oleh Tuhan yang membuat kita tidak ngerti, makanya kita rasa itu chaos. Maka bagaimana mengerti jika kita tidak hidup dalam kesepakatan berdoa bersama? Maka ketika dinamika pimpinan Roh Kudus muncul, banyak sekali yang tidak siap, akhirnya konflik. Karena apa? Yang tidak gumulkan, lalu ndasa tidak terima, ngomel-ngomel nggak karu-karuan. Sementara yang sudah mendapatkan pengertian, di dalam kesibukan tidak sempat untuk menerjemahkan, akhirnya tidak sabar, marah-marah, bentur gereja, bentur. Nah ini realita dalam gereja. Jadi apakah itu maunya Roh Kudus? Tentu tidak. Justru bagaimana kita bersama-sama dengan kesehatian. Kenapa dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, Kisah Para Rasul mencatat jemaat Antiokhia yang terlalu heterogen gak pecah. Why? Maafkan saya, self kritik ke dalam kita. Kita jemaat gak terlalu heterogen kok. Secara etnik kita gak terlalu ragam kok. Tetapi terlalu gampang bentur di dalam. Kenapa? Justru itu konfirmasinya. Kita memiliki kehidupan doa yang kurang beres. Kalau gak mau dibilang gak beres. Kehidupan doa kita terlalu kecil sehingga sedikit sekali yang nangkap pimpinan itu. Sehingga yang tidak nangkap cuman tahu ngedumel. Kenapa sih ini? Kenapa sih ini? Kenapa sih ini? Protes terus tapi sendiri tidak pernah mau baik-baik gumulkan sama Tuhan. Tidak bisa, gereja hancur. Maka itu sebab ini dicatat. Bukan menjadi cerita yang asal kita tahu. Tapi menjadi undangan untuk baik-baik sama-sama kita hidupi. Di dalam keragaman yang mempersatukan gereja adalah dinamika pimpinan Roh Kudus, ketaatan meresponi hal itu. Justru itu yang membuat mereka menjadi gereja yang bermisi karena kepekaan kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi misi gereja bukan sekedar kalender gereja. Oke, mari rancang tahun ini kemana. Di luar rencana ini, maka kita bilang agenda tahun ini gak ada karena budget gak ada. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, pergi. Gak bisa, budget gak ada. Lu diam di situ. Roh Kudus dikontrol oleh karena agenda manusia. Lihat, ini yang terjadi kepada gereja. Ini ironisnya. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, melalui jemaat Antiokhia kita disadarkan, buka hati kita untuk mengerti. Tuhan, aku mau menjadi bagian dari gereja yang sejati. Maka aku rindu untuk hidup dalam komunitas, memberi diri di tengah komunitas, dipenuhi dengan pengajaran,
kehidupan yang beribadah dengan benar, dan kehidupan doa yang sejati. Dan di dalam keragaman itu ada kerelaan untuk terus hidup dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Itu tanda gereja. Sekarang kedua, maka di dalam tanda gereja yang kedua, gereja yang di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, salah satu tanda dinamika pimpinan Roh Kudus bekerja dalam gereja itu menjadi gereja yang bermisi. Kesimpulan, saya kutip dalam hal ini yang dikatakan Pak Tong, gereja yang tidak kabarkan Injil adalah gereja yang bunuh diri. Sebenarnya itu intisari dari Kisah Para Rasul. Saudara sekalian, tanda gereja yang sejati, tanda gereja yang memang dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, gereja itu pasti bermisi. Maka sekarang kita masuk bagian terakhir dalam renungan kita pada hari ini. Apa itu pelayanan misi? Supaya kita enggak sekedar menggembos kalimat ini, tapi berdasarkan prinsip firman Tuhan. 3 hal yang kita mau renungkan di dalam pengertian pelayanan misi. Apa itu pelayanan misi? Apa yang menjadi tantangan di dalam pelayanan misi? Dan apa yang menjadi kekuatan kita di dalam penginjilan, di dalam misi gerejawi? Yang pertama, apa sebenarnya pelayanan misi? Beberapa poin yang kita mau lihat. 3 poin pengertian dari pelayanan misi. Apa itu pelayanan misi? Maka yang pertama saudara sekalian, pelayanan misi adalah pelayanan bayar harga. Ya tentu pelayanan misi adalah pelayanan penginjilan, mengabarkan Kristus. Kita tidak bahas lagi itunya. Saya berasumsi bahwa seluruh jemaat mengerti yang disebut dengan pelayanan misi adalah pengabaran Injil kan ya. Di luar itu ya udah tidak usah bahas. Tapi sekarang pengabaran Injil yang bagaimana? Pengabaran Injil yang sejati, pelayanan misi yang benar adalah pelayanan bayar harga. Mari kita lihat, baru saja mereka bertumbuh, baru saja mereka menjadi gereja representatif dari komunitas yang benar-benar heterogen, benar-benar kompleks gerejanya, solid mereka. Sekarang di dalam kesatuan mereka, menikmati persekutuan mereka yang bertumbuh hebat oleh pengajar yang luar biasa, tetapi tiba-tiba dalam pimpinan Roh Kudus, pemimpin mereka harus ditarik. Apa respon mereka? Taat, saudara. Mereka rela bayar harga. Apa yang terjadi? Banyak gereja pada zaman ini gusar kalau pemimpinnya diganti. Berapa banyak gereja jadi pecah ketika hamba Tuhannya diganti? Saudara, berdoa ya, sinode kita masih relatif baru. Tapi ke depan sinode kita akan melakukan rolling hamba Tuhan. Per 5 tahun kah, per 10 tahun kah, itu akan terjadi. Maka hamba Tuhan sendiri harus dengan rela. Maka gereja yang dilayani bukan milikku, tapi milik Kristus. Dan ketika Tuhan mengutus ke tempat lain, ada kerelaan. Itu sebab jemaat juga demikian. Terkadang di satu pihak memang ada yang namanya kecintaan tertentu kepada hamba Tuhan tertentu. Paling tidak ada orang yang mengatakan istilah-istilah guyonan. Tapi ini terjadi kami dulu di STT. Saya BK Fans Club, Billy Kristanto Fans Club. Saya Ivan Kristiono Fans Club gitu kan ya. Kemanapun hamba Tuhan ini saya datang ke situ selama masih di Jakarta keliling-keliling. Dulu Pak Billy di Kelapa Gading di situ. Tapi ketika tahu warta Pak Billy nggak ada, cari tahu kemana. Kalau selama masih di Jakarta, di Bintaro diundang, kedatang ke situ juga. Jadi ada fans clubnya masing-masing, gitu kan ya. Nah ini terjadi di dalam gereja. Di satu pihak oke, mengerti. Tetapi kalau kacamata kuda kita akhirnya hanya belajar dari satu hamba Tuhan. Nggak bisa open kepada perspektif yang lain. Bahkan, ini hamba Tuhan ngawur ini, gak punya kerelaan hati untuk belajar melihat perspektif yang lain. Itu gak jadi gereja, saudara, itu gak jadi gereja. Akan tetapi dalam hal ini, kerelaan dari jemaat Antioquia mengajarkan kita arti bayar harga, bukan tentu harus membayar dari uang dan segala macam. Jangan buru-buru dari situ dulu. Tapi kerelaan untuk menjadi gereja sebagai gereja. Ketika mereka menikmati anugerah Tuhan, mereka gak tahan anugerah itu. Mereka tidak mau anugerah itu hanya untuk mereka sendiri. Kalau memang di dalam pimpinan Roh Kudus kita mendapatkan ini, maka dalam pimpinan Roh Kudus yang sama, hamba Tuhan yang telah memberkati kita diutus ke tempat lain, terpujilah Tuhan. Demikian juga di dalam kita di tempat ini, di GRI, siapapun. Gak tahu jemaat Sunter ya, ketika tiba-tiba pendeta Harley pindah, syukur gitu ya, mungkin juga, gak bercanda, supaya kita gak terlalu kaku. Ya di satu pihak mungkin ada yang bersyukur hamba Tuhannya pergi, datang hamba Tuhan baru dan segala macam. Tapi belajar, saudara, belajar. Memang enggak gampang, perpindahan itu enggak gampang.
Perbedaan etnis, perbedaan latar belakang, hamba Tuhan, perbedaan karakter. Ya seperti yang dulu saya pernah cerita, ketika saya di STT saja, teman saya itu bergejolak dengan saya. Akhirnya lama setelah 1-2 tahun baru dia ngomong, sorry ya sekarang saya baru ngomong. Loh kenapa? Saya itu bergumul loh dengan kamu. Loh kenapa? Tapi saya enggak berani ngomong selama ini karena saya mikir-mikir dulu. Karena saya itu dari Jawa, kamu itu dari Medan. Baru kamu orang pertama yang panggil saya, karena sebaya kan ya, panggil kau. Saya kaget loh, itu kasar sekali buat saya. Kau udah cuci piring belum? Oh aduh, kok saya kayak seperti babunya gitu. Loh, urusan kau kok jadi kayak gitu. Lah itu perbedaan karakter. Nah maka ketika hamba Tuhan diutus misalnya tiba-tiba dari mana lalu khotbah di satu tempat, jemaatnya kaget-kaget. Wah ini hamba Tuhan, ini apa sih gitu. Ada hamba Tuhan yang terlalu, tanda petik kalau pendeta Eko bilang yang di Batam, terlalu selebor gitu ya. Ngomongnya tuh gak direm gitu ya. Jadi jemaat, ini kok hamba Tuhan ngomongnya kok kalimat-kalimatnya tuh kasar sekali ya gitu. Nah perbedaan itu juga menjadi ndak gampang untuk diterima. Tapi itulah gereja, di dalam kerelaan satu sama lain, bayar harga, kerelaan untuk saling memberi diri dan menerima. Bahkan dalam hal itu mereka tidak hanya taat untuk rela Paulus dan Barnabas pergi. Mereka tidak hanya sedia untuk hal itu, bahkan tidak hanya rela, mereka dicatat mendukung. Bukan karena syukur akhirnya orang-orang pemarah ini pergi dari kita, enggak loh. Mereka sangat menikmati dan sangat terberkati oleh pelayanan Paulus dan Barnabas. Tapi ketika Roh Kudus dikatakan menyuruh mereka untuk mengutus Barnabas dan Paulus, apa yang mereka lakukan? Ayat 3. Maka respon mereka, berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah tumpang tangan ke atas 2 orang itu, mereka, bahasa Indonesia yang kurang baik, membiarkan. Saya udah pergi lalu, bukan. Dikatakan di situ they send, mereka mengutus saudara. Kerelaan, tentu saya percaya ada air mata di situ. Karena ini bukan lu pergi berapa lama, hamba Tuhan Emery Sunter, pendeta Harley, pergi kemana? Ke Sumba. Pergi-pergi terus itu orang gitu kan ya. Lah ini 3 tahun tinggalin jemaatnya saudara, 3 tahun. Loh siapa yang gembalakan kami? Itu satu pertanyaan yang mereka akan terus gumulkan juga. Tetapi ketika Roh Kudus memang harus utus orang ini pergi, kita utus mereka pergi. Kita utus mereka mulai dari doa, dan tidak hanya itu, dikatakan di situ mereka mengutus, mereka they send. Artinya apa? Mereka dukung pelayanan mereka, pelayanan Barnabas dan Paulus. Arti kata dukung di situ secara dana, secara orang-orang yang membantu, asisten dan segala macam, itu mereka lakukan karena mereka tahu ini pelayanan kerajaan Allah, pelayanan misi. Mereka sadar pelayanan misi itu sedang berperang dengan si iblis. Maka bukan hanya pada saat itu mereka tumpang tangan, tapi kata yang digunakan ada konsistensi sebagai gereja untuk terus mendukung pelayanan misi di dalam doa dan puasa. Karena mereka tahu yang diutus itu sedang pergi berperang, masuk ke daerah musuh, sedang berlawan-lawanan dengan kuasa-kuasa roh penguasa angkasa. Maka bagaimana tidak mereka ikut berbagian di dalam perang itu melalui doa. Itu sebab tidak ada satupun sebenarnya orang di dalam gereja Tuhan yang tidak terlibat di dalam misi. Ketika kita tahu ada hamba-hamba Tuhan pergi, mari baik-baik berdoa. Karena itu peperangan, itu tentang bagaimana memenangkan jiwa. Lantas kita pergi, ya sudahlah pergilah. Toh juga tiap minggu ada pelayanan KKR di GRII. Pak Tong toh tiap tahun pergi KKR. Tapi siapa yang berdoa? Siapa yang menangisi? Doakan hamba Tuhan itu. Terkadang hamba Tuhan juga di dalam kelelahan dan segala macam bergumul. Maka dalam hal itu akhirnya bukan lagi KKR, malah jadi ngedumel, marah-marah di mimbar, gak ada kepekaan. Maka baik-baik berdoa di dalam segala hal. Karena itu peperangan. Jadi jangan bilang saudara, satu negara, contoh ya kalau konsep negara, satu negara mengutus prajuritnya pergi perang di ujung sana. Masyarakatnya bagaimana? Was-was kan ya, was-was. Tapi tension kayak gitu nggak ada dalam kita karena kita tidak mengalami. Ya kalau pergi ke negara orang sebagai bagian dari PBB mungkin nggak terlalu rasa tensionnya. Tapi kalau negara kita perang dengan tetangga sebelah, ya seperti Rusia, Ukraina sekarang. Bagaimana getar-getirnya mereka? Kalau mereka mati maka itu menjadi satu pergumulan, satu kerinduan. Aduh waspada. Nah ini yang Tuhan mau kita mengerti.
Tidak ada satu orang pun dalam gereja yang tidak ikut dalam pelayanan misi. Dimulai dari peperangan dalam doa. Kedua, apa itu pelayanan misi? Pelayanan misi, penginjilan itu adalah pekerjaan konfrontasi. Pelayanan penginjilan bukan pelayanan persuasif untuk bujuk-bujukin orang. Baru-baru ini heboh lagi ya, pendeta yang besar itu diundang oleh dokter yang mualaf itu. Lalu akhirnya bicara-bicara. Lalu orang bilang blunder. Dari dulu memang dia blunder. Itu bukan blunder, itu tanda isi hatinya memang bukan Injil. Saya tidak usah sebut nama lah, nanti ribut lagi di media sosial. Tidak penting. Tapi intinya adalah apa? Orang sekarang mengatakan Injil itu hanya urusan persuasif, bujuk-bujukin orang. No, bukan itu Injil. Injil itu konfrontasi. Penginjilan itu adalah proklamasi, deklarasi, bukan berita-berita mengambang yang tidak jelas. Ya, Yesus boleh, tidak Yesus boleh dan segala macam. Berita gila. Bukan berita harapan yang mungkin saja, tetapi kepastian keselamatan di dalam Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini deklarasi Injil. Tentu jangan salah mengerti saya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti pelayanan Injil itu konfrontasi, kita jadi jihad fundamentalis yang selalu ajak ribut orang lain, lalu debat, lalu kita merasa diri benar, lalu orang lain kalah di dalam perdebatan, lalu apa buahnya? Enggak mempertobatkan orang kok. Bukan itu. Melainkan di dalam pengertian deklarasi kebenaran yang tidak dikompromikan. Penginjilan adalah deklarasi firman Allah, berita tentang Kristus dan teguran akan dosa. Bukan meninabobokkan, bukan merelatifkan. Jadi bukan sekedar memperjuangkan untuk orang-orang yang dengar bisa hidupnya berubah ke arah yang lebih baik. Itu motivator, itu bukan Injil. Melainkan satu berita, satu panggilan yang menarik orang, mentransformasi kehidupan orang menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ini Injil. Maka berdoalah penginjilan yang seperti ini yang bisa mengubahkan dunia, menggerakkan dunia, menggoncangkan dunia. Di mana orang lagi memberitakan Injil sedemikian? Terlalu sedikit. Berdoa baik-baik untuk penginjilan. Itu sebab bukan Injil surga yang kita beritakan, bukan Injil kemakmuran, lebih gila lagi yang kita beritakan. Semua berita-berita Injil seperti itu Paulus bilang terkutuklah yang memberitakannya. Maka jangan relatifkan Injil. Tapi sekali lagi, penginjilan itu konfrontasi, konfirmasi, deklarasi bahwa berita yang diberitakan adalah berita tentang kerajaan Allah di dalam Kristus yang mengubahkan hidup kita, yang seharusnya mentransformasi kehidupan menjadi manusia baru. Itu Injil. Inilah yang para rasul beritakan. Mengabarkan Injil dengan pengajaran menjadi kuncinya. Bukan mengabarkan Injil yang meninabobokkan, yang memotivator, tapi pengajaran yang mengubah hidup. Maka ketika Paulus memberitakan kepada Sergius, dikatakan di situ Paulus memberitakan kepada gubernur itu, Paulus tidak mau mengkompromikannya. Maka ketika si ahli sihir itu, si Elimas itu, Bar Yesus itu, anak keselamatan, kata Bar Yesus, anak keselamatan itu menyesatkan, maka dia langsung tengking. Tidak ada ruang untuk Injil plus-plus. Maka pelayanan penginjilan itu menjadi satu pelayanan yang sangat-sangat berhadap-hadapan dengan dunia. Itu peperangan. Ketiga, apa itu pelayanan misi, pelayanan penginjilan? Pelayanan penginjilan adalah pelayanan bagi semua orang, tidak pandang bulu. Setelah diutus, Paulus dan Barnabas pergi ke orang Yahudi dan kepada orang non-Yahudi. Tidak pilih-pilih. Memang mereka memulai kepada sinagog-sinagog, tempat yang paling gampang untuk diakses dulu. Tetapi sinagog itu selalu di inti-inti kota. Nah itu yang disadur oleh siapa itu? Tim Keller, City Church. Menjangkau dari kota baru ke desa. Itu prinsipnya dari pelayanannya Paulus. Tetapi tidak hanya kepada Yahudi, juga kepada non-Yahudi. Tidak tebang pilih dia. Barnabas sendiri pergi ke Siprus karena memang dia berasal dari Siprus. Oke, mungkin dalam kecintaannya, tetapi bukan karena itu dia pergi ke sana. Jelas di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus mereka ke sana. Kenapa tidak ke kotanya Paulus dulu? Kenapa ke kota Barnabas dulu? Karena bukan self-interest, tapi di dalam kesadaran terus peka minta pimpinan Roh Kudus. Saudara, self-interest itu wajar. Dulu saya bergumul,
Kenapa ya Pak Tong selalu bilang kalau ada waktu dan buka pintu ke China, saya Cina, tinggalkan Indonesia. Wah, ini kesukuan. Enggak saudara, somehow Tuhan menanamkan hal yang seperti itu. Dalam pergumulan saya setelah saya bertobat, bertahun-tahun saya minta, Tuhan kalau saya sudah lulus, utus saya kembali ke tanah Batak. Karena saya tahu begitu banyak orang di sana tidak mengenal Kristus. Baik dari orang beragama Kristen yang tidak mengenal Kristus, baik juga dari parmalim penyembah-penyembah berhala. Minta terus, Tuhan tidak kasih, malah kirim ke NTT. Tidak ada urusan, tidak ada hubungan darah. Tapi itulah cara Tuhan menggerakkan dinamika pimpinan Roh Kudus. Karena tidak pandang bulu. Maka Barnabas sendiri dari Siprus pada pasal 11 pernah dicatat dari setelah Stefanus mati mereka bergerak. Maka ada jemaat yang lari sampai ke Siprus. Jadi benih Injil sudah ada sebenarnya di sana. Tetapi ya tentu kecil-kecil. Maka sekarang tidak tanggung-tanggung Barnabas dan Paulus dicatat melayani secara total. Inilah yang namanya bagi semua orang. Penginjilan membutuhkan satu komitmen dan konsistensi. Jadi bukan caplok-caplok, pokoknya kita ke daerah itu. Ya sudahlah, satu kota ini kecamatannya, kita kecamatannya lalu lapor. Kita ada penginjilan ke seluruh kota itu. No. Itu bukan tanggung jawab. Kalau baik-baik kita doakan Tuhan pimpin kita ke situ, mari baik-baik doakan bagaimana sampai pintu kedalaman sekalipun. Kalau mintalah supaya tempat-tempat itu terjangkau. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Maka mereka berkomitmen, mereka KKR regional. KKR regional itu bukan genuine punya GRII, itu genuine dari Paulus punya pelayanan. Apa yang dilakukannya? Mereka berjalan mengelilingi kota itu. Dikatakan dari ayat 4 terus sampai ke ayat 7. Apa yang dilakukan? Dari Antioquia mereka naik kapal berlayar dari pelabuhan Seleukia, itu pelabuhannya Antioquia. Maka berlayar sampai ke Selamis, bagian baratnya Siprus. Dari bagian barat ini mereka jalan dari kota ke kota ke kota ke kota menuju daerah selatan sampai ke ibu kotanya di daerah timur. Kurang lebih itu daerahnya seluruh kota-kota itu mereka jangkau berhari-hari, berminggu-minggu selama 3 tahun itu. Kurang lebih mereka berjalan 90 mil, 144 kilometer jalan saudara, masuk satu kota, injili di situ berapa hari, masuk lagi satu kota, terus keliling. Mereka melakukannya secara regional, mengitari 144 kilometer dari kota ke kota di seluruh kota Siprus sampai kepada ibu kotanya Pafos, pusatnya di situ, gubernurnya di situ. Maka Injil kepada seluruh lapisan, dalam pasal ini secara spesifik Injil diberitakan sampai kepada gubernur kota itu Sergius Paulus, gubernur. Bukankah ini anteknya Romawi, musuhnya Yahudi? Tapi tidak ada lagi batasan. Paulus tidak pikirin itu lagi. Dia masuk, dia rela pergi mengabarkan Injil. Karena dia tahu Allah berbelas kasih kepada siapapun Allah mau berbelas kasih. Jadi tidak pandang bulu. Paulus menembus seluruh tembok-tembok ini. Jadi saya tidak peduli siapapun itu. Kalau memang Tuhan harus utus saya ke sana, saya harus rela mengabarkan Injil sekalipun itu musuh saya. Tidak gampang, saudara, tidak gampang. Paulus itu seorang Farisi, paling jijik kepada musuhnya yaitu Romawi. Sengaja dicatat bahwa Sergius orang yang cerdas. Jadi Injil kepada segala lapisan, kepada masyarakat bawah dia injili, tetapi kepada orang pintar, Injil itu bukan menjadi berita omong kosong, berita dongeng, tapi menjadi berita yang mengubahkan pikiran manusia. Ironisnya, sekalipun dia orang pintar, dia masih percaya sihir. Sangat memalukan ya. Tetapi justru terjadi pembalikan. Injil membuka pikiran gubernur itu sebagai orang cerdas, dia pun membutuhkan Injil. Dikatakan juga bahwa Sergius yang panggil Paulus dan Barnabas bukan karena mereka punya link masuk ke kantornya gubernur, tetapi Sergius yang panggil mereka. Berarti di dalam 3 tahun perjalanan itu Sergius telah melihat dampak yang baik dari apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas keliling dari kota-kota. Pengaruh Injil sudah mempengaruhi kotanya, maka dikatakan kalau dia secara negatif pasti panggil tangkap. Tapi ini dikatakan di situ bahwa dia ingin mendengar firman Allah. Berarti Paulus dan Barnabas telah memberi dampak. Sekali lagi saudara, di dalam pelayanan kita tentu akan ada yang menolak, tetapi sekaligus di dalam penginjilan
itu berdampak. Maka baik-baik doakan melalui KKR-KKR regional, melalui penginjilan yang kita lakukan. Harap ini menjadi suatu hal yang berdampak bagi Indonesia. Maka tidak main-main. Siapa gereja yang mau pikirkan itu? Maka ketika gereja ini mendapatkan cicipan kenikmatan itu, hak istimewa itu, mari baik-baik kita gumulkan. Tapi bukan berarti pelayanan misi itu akan mulus-mulus saja, karena akan selalu ada tantangan. Tidak ada kemajuan bagi Injil tanpa tantangan. Bagian terakhir, apa yang menjadi tantangannya? Apa yang menjadi tantangan Injil? Kisah Para Rasul 13 mencatat, penginjilan itu berarti masuk ke daerah musuh. Si iblis pasti tidak tinggal diam. Kenapa? Karena itu mengobok-obok kerajaannya. Tidak mungkin iblis tinggal diam. Tetapi secara paradoks kita melihat tantangan itu. Di satu sisi ketika gereja menghadapi konfrontasi tantangan dari luar, kita menyadari itu tanda musuh yang sedang melawan. Kita bergumul dengan hal itu. Tetapi di sisi lain kita melihat tantangan itu menjadi satu konfirmasi bahwa kita berjalan dalam jalur yang benar karena Injil sedang terberitakan. Ini tantangannya. Maka tantangan yang bisa bermacam-macam. Bisa itu penolakan, penghinaan, bahkan sampai kepada penganiayaan. Gereja harus alami itu. Dan di dalam hal ini tantangannya apa? Dari sihir dan penyesatan. Itu yang dikatakan Kisah Para Rasul 13. Ini menjadi tantangan yang sama pada zaman kita saat ini. Jemaat sekalian, sadarilah tantangan gereja enggak gampang. Khususnya mungkin kita tidak mendapatkan penganiayaan. Minor penganiayaan di Indonesia, walaupun ada beberapa gereja yang dipersekusi, tidak bisa bangun, tidak dapat izin dan segala macam. Tapi itu minor. Tetapi tantangan terbesar pada zaman kita pada saat ini, yaitu penyesatan dari sihirnya zaman ini. Yaitu apa? Skeptisisme modern. Orang-orang modern sekarang mempertanyakan kebenaran firman Tuhan, menganggap Alkitab ini dongeng. Sebab mereka mengatakan mengandalkan zaman ini berfokus kepada teknologi, kepada sains. Itu yang valid, itu yang dasar yang bisa dibuktikan. Maka kami mau percaya itu. Tetapi ironisnya sembari mengatakan Alkitab yang dulu itu dongeng, zaman ini berfokus kepada teknologi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Di tengah-tengah mereka percaya kepada teknologi dan segala macam, praktek-praktek meditatif dihidupi oleh orang zaman ini. Healing lah, yoga meditatif lah, back to nature lah dan segala macam. Omong kosong apa ini? Alkitab ditolak, tapi healing dan segala macam untuk cari hal-hal yang supranatural dicari. Kebodohan yang sangat besar. Sebenarnya yang terjadi adalah pertentangan yang sangat kuat terhadap kebenaran. Ini tantangan penginjilan. Dunia menolak kebenaran. Semua argumentasinya hanya menjadi alasan demi penolakan terhadap berita Injil. Jadi bukan karena mereka terima atau tidak terima. Mereka tahu itu benar atau salah, tapi mereka urusan motif, mereka tidak mau terima. Maka di dalam konteks kisah Sergius muncul penyesat ahli sihir, Bar Yesus anak keselamatan. Ada permainan kata di situ oleh Lukas, maka dikatakan dia Elimas, seorang ahli. Dalam hal ini dia ahli sihir yang mengkonvins sampai kepada gubernur yang jenius pun bisa dipengaruhinya. Jadi apa yang terjadi? Paulus menghardik, dia tidak memberi ruang. Maka Paulus pun di situ dicatat menjadi nama berganti dari Saulus menjadi Paulus. Ayat 9, dia menghardik Bar Yesus, dikatakan anak keselamatan, bukan kamu anak setan. Lihat permainannya, anak iblis. Penuh tipu muslihat, musuh kebenaran, pemberontak jalan Tuhan yang menyesatkan orang-orang yang mengalami pertobatan. Saudara sekali lagi, maksudnya apa? Kenapa ini harus dicatat? Jangan sepelekan orang-orang yang bermain dengan Injil. Jangan sepelekan semua penyesat. Somehow kita bilang, enggak apa-apalah, hati-hati. Gerakan zaman baru, anak-anak kita dari kecil sudah mengadopsi semua filsafat zaman. Kalau kita tidak bawa mereka kepada kebenaran, sudah bengkok mau diluruskan terlambat. Karena si penguasa kegelapan berusaha menggelapkan hati manusia yang telah diterangi firman. Maka Paulus mengatakan, lihat, permainan katanya, aku menutup mata, lihat jadi buta, terang jadi gelap. Maka di situ hukuman kepada Bar Yesus, dia dibutakan.
kita memang tidak boleh kompromi dan tinggal diam dengan penyesatan. Ketiga, apa yang menjadi tantangan Injil? Apa yang menjadi tantangannya? Bahwa gereja tidak mungkin di tengah-tengah kesantaian. Gereja yang bersantai, gereja yang berdiam, itu justru tanda tantangan serangan si iblis. Gereja yang merasa baik-baik saja, itu menjadi gereja yang bermasalah. Tetapi gereja yang sejati selalu menangkap dinamika pimpinan Roh Kudus, menjadi gereja yang bermisi. Lalu, apa yang menjadi kekuatan dan senjata di dalam misi? Apa yang menjadi senjata kita di dalam pelayanan? Bukan dengan kekuatan moneter. Gereja yang hebat adalah gereja punya uang banyak. Gereja yang hebat adalah gereja yang punya multi talenta. Bukan. Alkitab tidak catat itu sama sekali menjadi kekuatan gereja. Lantas apa yang menjadi kekuatannya? 3 hal. Pertama, bahwa satu-satunya kekuatan gereja Antioquia, bahwa mereka selalu senantiasa rela dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kuasa Allah menyertai mereka. Kerelaan untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua, apa yang menjadi senjata mereka untuk bertahan di tengah-tengah tantangan? Suatu konsistensi kehidupan doa. Gereja yang berdoa. Setting doa dan puasa yang konsisten, itu yang dicatat dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, apa yang menjadi senjatanya Paulus? Apakah karena dia diurapi dengan kuasa melakukan mukjizat itu yang menjadi senjatanya? Tidak. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 13, senjata utama Paulus, firman. Ini pelayanan misi. Apa yang terus dibawa oleh Paulus? Pengajaran firman, keliling dari satu kota ke satu kota. Bikin apa? Tidak dicatat urusan mukjizatnya. Ada saat-saat di mana mukjizat harus terjadi, tapi penekanannya kepada firman. Berkeliling mengabarkan Injil dengan pengajaran. Maka gereja yang selalu bilang Injil tapi tidak mengajar, itu abuse terhadap firman. Maka kekuatan senjata utama dalam misi, firman. Bukan worshipnya, bukan mukjizatnya, bukan hal-hal lainnya, tapi firman. Dan yang kedua dalam hal itu, apa yang mempertobatkan Sergius? Bukan mukjizat, bukan hal-hal spektakuler yang dilakukan oleh Paulus. Ayat 9, ayat 7 dikatakan, dia ingin mendengarkan firman. Ayat 12 dikatakan, melihat apa yang telah terjadi, ya dia lihat, lalu setelah si Bar Yesus dihardik menjadi buta. Tetapi bukan itu yang mempertobatkan dia. Ayat 12 mengatakan, percayalah gubernur itu karena ia takjub oleh pengajaran firman. Saudara, firman. Itu sebab kehidupan yang jauh dari kehidupan firman, gak ada kekuatan untuk bermisi. Maka apa yang kita renungkan? Apa yang menjadi kekuatan dan senjata dari gereja yang bermisi? Kehidupan yang jauh dari persekutuan, perenungan akan firman, dan itu akan membuat kita menjadi lemah. Gereja yang tidak hidup dalam persekutuan dan pengajaran, gereja itu menjadi lemah, gereja itu menjadi kosong, dan tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan dunia. Kopong. Maka gereja sejati harus hidup dalam persekutuan dan pengajaran. Maka sangatlah tidak masuk akal jika dalam gereja pada hari ini bilang, saya tidak sempat baca Alkitab, saya tidak ada waktu renungkan Alkitab, terlalu sibuk. Saudara, justru bertobatlah, karena itulah kebodohan terbesar dalam hidup kita. Bukan karena kita tidak punya apa-apa untuk melayani Tuhan, tapi kebodohan terbesar mengapa kita menjadi orang yang kosong dan rapuh, karena kita terlalu jauh dari firman. Kiranya Tuhan mengampuni dan mengubahkan kita. Kiranya Tuhan yang menanamkan komitmen baru dalam hati kita, satu konsistensi untuk hidup dalam perenungan akan firman Tuhan. Inilah panggilan kita sebagai gereja. Tuhan telah mempercayakan kita porsi masing-masing. Karena itu jangan malas, jangan tunda. Ambil bagian berdasarkan pimpinan Roh Kudus, menjadi gereja yang diberkati Tuhan, menjadi gereja yang diutus oleh Roh Kudus, menjadi gereja yang berbekal dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami minta belas kasih-Mu. Buka mata kami untuk bercermin dari terang firman-Mu yang membentuk kami, yang menegur kami, yang memimpin kami. Jangan biarkan kami ada di tempat ini untuk menjadi penonton. Jangan biarkan kami datang menjadi tamu, tapi biarlah kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang diperlengkapi dalam persekutuan yang kudus, yang diterangi oleh firman,
dan yang diutus bersama. Tuhan berkati kami gereja-Mu di tempat ini. Persatukan kami bukan dengan hura-hura, persatukan kami dengan kebenaran-Mu, di dalam kekudusan yang daripada-Mu, di dalam kasih yang menaungi kami untuk menjadi orang-orang yang diperlengkapi, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan firman, untuk diutus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Berkati kami Tuhan, kiranya kami tidak menunda, kiranya kami tidak bermalas, kiranya kami tidak menjadi tertidur, tapi bergerakkanlah hati kami, pimpinlah langkah kami untuk hidup di dalam dan bagi kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu. Inilah panggilan kami sebagai gereja-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, untuk hak istimewa yang telah Kau berikan ini kepada kami. Di sini kami, pakailah kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.